Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Delianti Kusuma Dewi dengan NIM 0626082549. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 068 Bengkulu Utara. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelas 5 bab 7 dengan judul materi Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tumbuhkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah kita berdoa bersama-sama, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, saya mengajak Anda semua untuk mengamati dua gambar yang telah saya sajikan. Gambar yang pertama yaitu contoh bencana alam banjir bandang. Seperti yang telah kita ketahui, di Indonesia, letaknya di Pulau Sumatera, ada yang terkena dampak banjir bandang. Kita doakan bersama-sama supaya yang terdampak dan para korban jiwa bisa ikhlas dan sabar menghadapi semua musibah ini. Selanjutnya, gambar yang kedua, yaitu gambar kuburan, di mana perlu kita ketahui setiap manusia atau makhluk hidup akan binasa sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagai pengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, setelah Anda semua menyimak penjelasan kedua gambar tersebut, kita lanjut ke bagian makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Berikut adalah contoh ayat tentang hari akhir. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi,
Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Selanjutnya adalah materi jenis hari akhir. Yang pertama yaitu kiamat sugra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian dan bencana alam yang terjadi. Yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubra disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Baiklah, selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, hilangnya ilmu. Yang ketiga, banyaknya bencana alam. Dan yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Dan yang terakhir adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir, munculnya binatang melata di bumi atau dabbah. Baiklah semua, sekarang kita berada di penghujung materi, yaitu kejadian hari akhir, di mana ada 5 tahap yang harus dilewati manusia setelah berada di akhirat kelak. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan manusia. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal baik dan buruk manusia yang telah kita perbuat selama ada di dunia. Yang keempat yaitu Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini artinya adalah hari pembalasan. Nah, sekarang kita telah menyelesaikan semua materi tentang ketika kehidupan telah berhenti. Selanjutnya, saya akan mengambil kesimpulan. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau kiamat. Kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagai makhluk hidup. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia, yaitu yang pertama Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpul. Yang ketiga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Yang keempat Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Alhamdulillah, materi pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak dibodohi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.